Salam sejahtera untukmu, para pencari kehendak Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Menumbuhkan rasa percaya dalam diri seseorang tentu amat sulit. Ibarat melubangi batu dengan tetesan air, demikianlah gambaran tentang perlunya ketekunan yang luar biasa agar bisa memperoleh kepercayaan dari seseorang. Adapun alasan yang menyebabkan kepercayaan itu bisa menjadi sesuatu yang mahal karena sesudah mempercayai seseorang, orang bersangkutan biasanya akan berani menaruh harapan apapun kepadanya. Ia bisa memberi segala miliknya yang berharga, karena ia yakin bahwa ia tidak akan dikecewakan. Maka ada nasihat bijak yang berkata bahwa bila diri kita telah dipercaya, jangan pernah sia-siakan kepercayaan tersebut. Kita harus menjaga kepercayaan itu dengan baik. Selain karena untuk memperolehnya memang tidak mudah, kualitas diri kita pun dapat diukur dari sana. Gagal menjaga kepercayaan itu berarti bahwa diri kita belum menjadi pribadi yang dewasa. Karena cuma orang dewasa yang tahu bahwa kepercayaan itu ibarat kaca. Saat pecah, kita memang bisa memperbaikinya. Tetapi kita masih bisa melihat retakannya pula. Para pencari kehendak Tuhan, semasa menjalani perutusannya di tengah dunia ini, Yesus sering melakukan karya-karya yang mengundang decak kagum, entah itu dalam rupa pengajaran maupun mujizat, dengan tujuan yang sama, yakni agar makin banyak orang yang percaya kepadanya dan menaruh harapan terhadap keselamatan yang dibawanya. Akan tetapi, bukan hal yang mudah bagi Yesus untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Sebab, seperti dikisahkan dalam perikop Injil hari ini, yang berasal dari Injil Yohanes, bab 8, ayat 21 sampai dengan ayat 30, banyak orang yang masih kurang memahami makna yang dinyatakan oleh Yesus dalam karya-karyanya. Mereka belum bisa menangkap inti dari setiap pewartaan Yesus. Sebagai salah satu bukti tentang hal ini, saat Yesus berkata bahwa Dia akan pergi dan ke tempat Dia pergi, mereka tidak mungkin datang ke sana. Banyak orang yang mendengar Yesus berkata demikian malah berpikir bahwa Yesus akan bunuh diri. Kemudian untuk menyisihkan pikiran yang keliru itu, Yesus kembali berkata bahwa mereka tidak mungkin bisa datang ke tempat Ia pergi karena mereka berasal dari bawah, yakni dari dunia. Dunia adalah simbol dari keterikatan dengan segala yang bersifat materi dan fana. Dunia adalah simbol dari perbudakan dosa. Maka, untuk bisa mencapai Yesus, mereka harus bisa meninggalkan semua kelekatan itu dan berusaha untuk percaya kepada Yesus. Namun, tetap saja orang-orang itu kembali bertanya kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Pertanyaan yang sangat jelas menunjukkan bahwa mereka sama sekali belum mengenal Yesus, apalagi mempercayainya. Syukurlah bahwa Yesus bukanlah pribadi yang cepat berputus asa.
biarpun secara berulang kali pewartaannya tidak ditanggapi dengan baik atau malah disalahpahami, Yesus tetap berusaha menumbuhkan rasa percaya dari banyak orang itu kepadanya. Kini ia perlahan-lahan mulai mengungkap kesatuannya dengan Bapa. Ia berkata bahwa Bapa sendiri yang telah mengutusnya ke dunia dan menyertainya. Segala karya yang dilakukan olehnya adalah sesuai dengan kehendak Bapa sendiri. Sehingga percaya kepadanya akan membuat mereka semakin dekat untuk dipersatukan dan diselamatkan oleh Bapa. Pewartaan Yesus ini tentu memuat kebenaran yang sulit disangkali. Akibatnya, banyak orang yang semula meragukan Yesus itu mulai percaya kepadanya dan setia mengikutinya. Karena itu, para pencari kehendak Tuhan, kini kita memang telah menjadi pengikut Yesus. Tetapi itu bukan berarti bahwa kepercayaan kita kepada Yesus sama sekali tidak pernah berkurang. Seringkali akibat dilanda oleh kesusahan tertentu, kita kehilangan harapan kepada Yesus. Maka, mari terus berjuang meneguhkan kepercayaan kita kepada Yesus. Karena Yesus pun percaya bahwa kita mampu untuk mengenalinya, mempercayainya, dan mengasihinya lebih daripada apapun maupun siapapun. Tuhan memberkati kita sekalian.